Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Untuk semua jemaat Tuhan untuk tetap berada di dalam ruangan kecuali panitia untuk mengurus-ngurus. Artinya mari kita biasakan kita di dalam selama ibadah tidak keluar masuk ya. Kita masuk di dalam. Kemudian bagi para ibu yang memiliki anak, boleh kami sediakan tempat khusus supaya ibadah kita ini khusyuk, supaya acara kita ini tertib dan indah di mata Tuhan. Ada di sebelah kanan saya, ada khusus untuk ibu-ibu dan para anak-anak. Jadi selama kita ibadah, kita tidak terganggu oleh karena anak kita. Di sana juga ada layar ya, yang akan menampilkan apa yang ada di depan ini. Saya mau ingatkan sekali lagi, anak-anak tidak diperkenankan masuk ke ruangan karena sudah ada tempat khusus. Mari kita yang hadir di tempat ini mengingatkan teman-teman kita apabila dia punya anak yang tidak bisa belum tertib, artinya silahkan ke sebelah kanan ruangan saya, supaya ibadah kita dari awal sampai akhir ini khusyuk ya, artinya indah dilihat Tuhan karena kita bersungguh-sungguh. Selanjutnya, Bapak Ibu semua bisa kita lakukan. Ya, mari kita bertepuk tangan untuk keselamatan kita. Kami undang kepada Pendeta Desi Tanggang sebagai pengurus wilayah. Para bapak dan ibu semua ini, mengapakah dan kenapa malam ini kita ada di tempat ini? Ada satu hal pertanyaan, ada jawaban yang singkat bagi kita. Kita datang di tempat ini adalah memeriahkan Natal. Yesus sudah lahir ke bumi untuk memberi keselamatan. Dan yang kedua, seperti dari panitia Natal mengatakan, acara Natal ini sebagai tema kita, Yesus datang memberi damai sejahtera bagi kita. Amin. Selanjutnya kami dengan hormat mengundang Bapak Pendeta Sinaga mewakili Gembala Sidang untuk memberi sepatah dua kata menyambut acara kita ini. Kami persilahkan. Shalom. Selamat datang. Haleluya. Jadilah seperti yang dikatakan oleh MC kita tadi, jadilah yang luar biasa. Karena Tuhan kita telah memberikan yang luar biasa bagi kita. Jadi kita aminkanlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, agar kiranya kita boleh mengalami suatu perubahan. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang bagiannya kita umat Allah. Apakah kita menyelesaikan bagian kita di bumi untuk menjadi orang-orang yang menggenapi firman yang tertulis di Alkitab? Untuk itu, di perayaan Natal kita ada satu momen di mana Tuhan mau katakan lebih dahsyat daripada hari-hari sebelumnya. Mari kita dapatkan Bapak Ibu, perayaan Natal ini bukan Natal-Natal seperti yang kita lakukan, seperti makan dan minum. Tetapi perayaan Natal ini adalah momentum di mana Tuhan harus menyatakan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi layak di hadapannya, menjadi salah satu orang yang menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Hari ini mari kita sembah Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
menyambut kehadiran dalam hidup kami. Sungguhnya kan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami membalas kedua ini, kami mengabdi mentaati-Mu, memuliakan-Mu, dan melayani-Mu, menyembah-Mu. Hari ini kami mau lebih dalam lagi mengenal dan mengalami bahwa dunia semakin rusak, masalah semakin banyak, tetapi di dalam Engkau kami semakin didandani, semakin indah, semakin disempurnakan. Itu sebabnya ajari kami, tarik kami, kasih kuasa dan kebenaran untuk tetap hidup dalam Tuhan dan Tuhan. Sebab masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami telinga mendengar, telinga kami, beri kami roh pengertian supaya kami mengerti apa yang kami dengar. Maka berfirman Tuhan, kami siap mendengar. Orang semua kami pada saat firman disampaikan dan kami menerimanya, firman yang hidup bergerak dalam diri kami. Roh Kudus menjadikan itu menjadi kenyataan. Kami siap Tuhan, serta hari ini kami bersukacita lebih lagi. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap mendengar firman, katakan amin. Silakan duduk, haleluya, shalom. Hari ini tema kita tahun ini, kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Yang di Yesaya pasal 32 ayat 17. Saya bacakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera itu kebutuhan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, dan itu juga merupakan karakter yang harus kita miliki. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan ayat 22-23 itu salah satu buah roh. Akibat firman yang hidup dan Roh Kudus bekerja, hasilnya namanya buah roh. Salah satunya damai sejahtera. Damai sejahtera ini dalam bahasa Ibrani-nya disebut shalom. Jadi kalau saudara sering berkata shalom, itu artinya damai sejahtera dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani eirene, artinya damai sejahtera. Kalau dikatakan damai sejahtera itu terdiri dari dua suku kata, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Damai lanjut dengan sejahtera. Damai itu tenang, tentram, tidak perang, tidak rusuh, tidak kacau, tapi selaras, indah, harmonis, tenang, tenteram. Sejahtera itu adalah kondisi yang bisa kita lihat langsung, keadaannya baik. Kalau damai sudah ada, pasti sejahtera, karena itu merupakan satu paket ibarat mata uang. Selalu ada kiri dan kanan atau atas bawahnya kalau kita lihat uang. Tapi tidak bisa dibalik, sejahtera lalu damai. Sejahtera itu kondisi yang kelihatan di luar, namun damai itu kondisi yang di dalam. Damai itu terwujud karena ada kesatuan, keharmonisan, atau itu muncul bukan muncul sendiri atau datang sendiri, tapi damai itu datang dari Tuhan saat firman, saat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Maka dikatakan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dimaksud di sini yang disebut shalom itu bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Itu hasil pekerjaan Roh Kudus dan firman yang ada dalam diri kita. Di mana ada kebenaran, di mana hadir kebenaran, otomatis di situ hadir bahkan tumbuh damai sejahtera. Apakah kebenaran itu?
bukan kebenaran menurut kita. Kebenaran yang asli, akurat, permanen, sempurna adalah Yesus sendiri. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi Yesus berkata, "Akulah kebenaran ini." Dan dia juga berkata, "Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mulah kebenaran." Jadi Yesus dan firman-Nya, Yesus dan perkataannya adalah kebenaran. Maka ketika Yesus diterima hadir dalam kehidupan kita, firman-Nya hadir dalam kehidupan kita, maka di situ sudah pasti tumbuh damai sejahtera. Ada istilah pepatah, orang berkata, di mana ada gula di situ ada semut, di mana ada kebenaran di situ tumbuh subur damai sejahtera. Haleluya. Apalagi di akhir zaman ini kita butuh damai sejahtera. Kenapa? Karena semakin hari semakin dunia ini kacau. Walaupun manusia coba berusaha dengan caranya membuat tenang. PBB sudah ada, bangsa-bangsa ada di sana dengan segala peraturannya untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Tapi sampai saat ini tetap ada perang, tetap ada kekacauan, baik di dalam bangsa atau antar bangsa. Kenapa? Karena dunia ini sudah banyak kesalahan, banyak dosa. Itu sebabnya Yesus datang supaya orang menerima damai sejahtera. Maka Yesus memberi dirinya digelari sebagai Raja Damai. Haleluya. Mustahil orang mengalami damai sejahtera yang sejati kalau tidak ada Yesus atau firman-Nya dalam diri kita. Siapapun itu. Karena tidak ada satu orang pun yang boleh datang kepada Allah yang adalah sumber damai sejahtera kalau tidak melalui Yesus. Tapi dalam Yesus damai sejahtera akan tumbuh. Akan disebut itu buah roh, bukan buah daging, bukan buah usaha atau apapun dari dunia ini. Dan damai sejahtera yang Allah beri itu beda sekali dengan damai sejahtera yang orang punya dengan caranya. Memang kalau saudara pergi ke Danau Toba, sejuk sana, tenang, saudara sendirian di Danau Toba dan lihat pemandangan, ada sedikit ketenangan, tapi itu tidak permanen. Iya, kalau nggak ada orang melempar saudara dari jalan, ya kan? Kalau dilempar pasti hilang dari sejahtera, ya kan? Kayak ada saudaraku rombongan para pendeta pergi ke Malaysia, ke Singapura, Malaysia. Padahal ketuanya ini sudah bilang, ketua sinodenya sudah bilang bahwa nggak boleh kamu bikin seperti di kampungmu di Indonesia. Di sana lain peraturannya. Kamu harus adaptasi, kamu harus pelajari. Jangan kita malu nanti. Sudah diingati. Tapi memang dasar orang sudah dengar tapi tidak mengerti. Maka saudaraku, mereka bikin gayanya kayak di Toba, kayak di kampungnya. Pergilah ke Malaysia, bergayalah sesukanya, membuang sampah sesukanya. Padahal di sana sudah ada aturan, apalagi di Singapura, ngomong sembarangan. Jadi mulai mereka sampai di bandara, di bis, ke tempat tamasya, terus dimarahi orang itu oleh pejabat lah, oleh yang berwajib lah, oleh masyarakat lah, karena salah menuduh terus. Sampai di hotel pun mereka dimaki-maki pihak hotel. Padahal ini rombongan pendeta. Kenapa? Mereka nggak baca situasi. Di Malaysia itu kan negara Islam. Lalu mereka seenaknya saudara di hotel itu. Lalu mereka saudara seenaknya cekekek tertawa. Lalu pagi-pagi bangun bistong semangat, doa mereka meledak-ledak saudara, dibikin kayak di kampung itu. Lalu melapor tetangganya di situ hotel itu, tolong Pak, kami nggak bisa tidur. Ada di situ orang itu kumpul, ada pagi-pagi pun jam 5, jam 4 mereka
tepuk-tepuk, nangis-nangis, doanya entah apalah itu dibilangi, terganggu kami Pak. Sehingga dimarahi semua rombongan pendeta itu. Sehingga mereka gak damai, gak tenang, gak tamasi lagi. Pulangnya orang udah susah. Mulai dari bandara, di bis, dimanapun, ke mall, kemana dibawa sama ketua seluruhnya, kena marah terus, karena salah terus. Artinya, sesuatu yang salah menghilangkan bagusnya. Makanya kita harus cocokkan diri kita dengan pola kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Bukan soal makan, minum, hal dunia, soal kebenaran. Haleluya. Jadi enggak stres orang itu pulang. Ketua sinodenya malu. Karena kalau kita pergi jalan-jalan ke mana, bawa situasi. Saya pernah saudaraku bawa hamba-hamba Tuhan, ya kan? Hidup kebetulan kami dibantu lah, disubsidi sama orang kaya, tidur di hotel yang bagus. Saudaraku, makan kalau di hotel yang bagus, acara bagus itu nggak pakai kayak kita tadi nasi kotak, ambil sendiri. Jadi mungkin karena ini orang nggak baca situasi, langsung bikin nasi penuh, sayur, ikan, mungkin dipikirnya nggak bisa tambah. Langsung ketahuan ini pasti orang apa ini. Pernah saudaraku saya ajak lagi makan, ada kami 10 orang satu meja di bandari sama seorang pengusaha besar menghormati hamba Tuhan. Lalu kami dibawa restoran yang begitu bagus dan mahal. Lalu menunya ada 20. Tapi menu itu kalau di restoran hebat itu kan langsung 20 langsung masuk satu. Nah caranya santai, cara makan. Karena tidak tahu dan memang tanda kutip agak ini modus orangnya, dibantunya saudaraku. Makan pertama, kedua, ketiga. Jadi keempat, kelima kan datang lagi, tak muat lagi, nonton dia. Kalau saya udah ngerti mana makanan saya yang kurang suka, saya nggak mau lewatkan. Karena ada 20 menu nanti akan diberi. Dia langsung bikin nasi banyak, kebetulan kesukaannya yang goreng dibikinnya langsung. Jadi kan bahkan nggak mau lagi. Padahal 7 lagi menu mau datang. Sampai terakhir pencuci mulut nggak mau lagi. Jadi kenapa mereka nggak belajar situasi? Nah kita harus belajar pola kerajaan Allah. Maka cari dahulu kerajaan Allah dan jadi kalau hatabat mengoposi surang ando soiboto lantikos. Jadi kayak itu tadi rombongan mau santai, ya kan, pergi ke Malaysia, Singapura jalan-jalan. Ternyata mereka stres selama di sana karena gaya hidupnya salah melulu. Nah yang kami nginap di hotel yang saya bilang itu kan kalau keran yang mahal itu nggak tetap kayak keran kiri yang harga 30.000 itu kafe ini dibikin lagi, padahal di kerannya hanya gini aja kebuka gini sampai patah sudah. Itu keran mahal. Jadi ada lagi gini, ini disangka kejadiannya, ya kan? Waktu kita disangka kan beberapa hamba Tuhan kita fasilitasi. Ada yang membawa anduk. Kebetulan kita di hotel yang agak bagus, dibawa anduk. Anduknya bagus pula. Kalau di hotel bagus kan anduknya bagus. Padahal itu nggak boleh dibawa. Kebetulan ada penanggung jawab ya kan, dipanggil penanggung jawab. Hotel nomor sekian Pak, maaf, tolong anduknya hilang, tolong dibayar. Oh masih fokus, rasa kalau makanan pun diambilnya ini. Jadi saudaraku, mereka tidak belajar tertib dan benar. Saya pikir kalau jumpa sama panitia sampai kepala, dia pasti dimarahin di orang. Nah itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita bilang kita tahu firman, kita bilang kita sudah dewasa, sudah berilmu, sudah tua. Tapi kalau nggak tahu kebenaran, susah juga, hilang itu semua.
fasilitas yang sudah kita miliki itu. Tapi kalau ada kebenaran, walaupun mudah, luar biasa. Haleluya. Damai, harmoni, indah, seperti lukisan yang dipadu demikian rupa, seperti senar gitar yang di-setel dengan demikian rupa, seperti tadi semua alat-alat dimainkan dengan nada yang sama. Kalau mereka bilang kita nanti main lagu ini dari nada dasar D kan, semua D, nggak boleh C, nggak ada F, nggak boleh. Jadi enak, harmonis, tenang, orang mendengarnya enak. Nah seperti itulah artinya damai. Damai itu ada di dalam hati pikiran. Amin. Enak ya. Kalau sudah ada damai, itu akan sejahtera mengikut. Sejahtera itu keadaan yang nampak di luar itu bagus. Jadi artinya damai sejahtera itu di dalam bagus, di luar bagus. Ada orang nampaknya sejahtera, nampaknya di luar bagus, nampaknya kaya dia, nampaknya cantik tampangnya, tapi tidak damai. Kacau. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan Tuhan, alias tidak bertobat. Kalau orang nggak mau bertobat, itu artinya tidak mau berdamai dengan Tuhan. Maka kalau tidak berdamai dengan Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Ada orang sudah Kristen tapi tidak mau berdamai dengan orang, itu juga tidak damai sejahtera. Kenapa? Kesalahan, dosa, atau apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman itu menghilangkan, menghampakan kita dari damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini nggak bisa diakal-akali, dipura-purai. Bukan sekedar kata-kata shalom, shalom tapi dalam kacau balau. Maka damai itu dimulai dari dalam, dan Tuhan memberikan itu dari dalam. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Raja Damai, ketika kita menerima firman-Nya dalam hati kita, ketika kita menselaraskan pikiran, perkataan, isi hati kita, tingkah kita dengan kebenaran, untuk itulah kita belajar Alkitab. Bukan supaya pandai khotbah atau supaya pintar ayat-ayat, bukan. Karena kalau kita makin pintar ayat-ayat, makin berpengetahuan tentang agama Kristen, itu kita makin sombong dan makin pandai menyembunyikan dosa. Makanya Paulus berkata, kamu sombong karena banyak pengetahuan. Tidak salah dengan pengetahuan, tetapi kalau hanya pengetahuan itu menjadi sombong. Nah kalau sudah sombong, gaya hidupnya sudah salah, maka tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena orang sombong ditentang dengan Tuhan, ditentang oleh Allah. Artinya dia tidak hidup dalam kebenaran. Artinya dia berlawanan dengan kebenaran dan Tuhan. Jadi bertobat dan menerima kebenaran dalam hidup kita, menghidupi firman, itulah cara kita hidup dan bertahan di dalam damai sejahtera. Haleluya. Kalau sudah damai, gampang menciptakan persatuan. Kalau sudah damai, semua akan tenang tentram. Bahkan dikatakan, ya, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera dan ketenangan sampai selama-lamanya. Artinya tidak bisa diambil damai sejahtera kita oleh apapun, oleh situasi apapun, selama kita dalam kebenaran. Karena damai sejahtera ini bukan datangnya dari luar, datangnya dari Tuhan pada waktu firman dan hidup kita diselaraskan. Haleluya. Ketika kita hidup dalam Kristus, bergerak dalam Kristus, hidup dalam kebenaran firman, situasi apapun tidak akan bisa mengganggu, mencuri, menghilangkan damai sejahtera. Makanya boleh orang tenang di tengah kekacauan. Contohnya Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak di buritan, di perahu, sementara murid-murid sudah ketakutan, sudah kacau balau, sudah ngos-ngosan menghadapi badai topan yang melanda perahu di mana Yesus pun tidur di situ. Mereka berusaha dengan paniknya, dengan takutnya, dan tak mampu lagi menyelamatkan diri dengan masalah badai yang menghantam kapal perang mereka. Meskipun waktu itu sebenarnya di dalam perahu itu ada 10 orang ahli di dalam
hal-hal seperti itu, karena mereka murid Yesus yang 10 ini mantan penjala ikan atau nelayan yang sering di laut. Tapi waktu itu masalahnya tak terkendali, tak bisa, sehingga mereka tidak mampu lagi. Lalu mereka sadar, kemana kami minta tolong. Dilihatnya Yesus di bumi tertidur nyenyak. Sudah bisa bayangkan, orang udah kacau, panik, hampir mati karena situasi yang gawat, tidur nyenyak Yesus. Kalau orang banyak masalah tak bisa tidur, makan tidur pun gak bisa, karena banyak badai masalah bergejolak menghembus melanda hati pikiran. Tapi Yesus yang adalah Raja Damai dan Sumber Damai bisa tidur di tengah kekacauan. Untunglah murid-murid ingat ternyata ada Yesus di situ. Banyak orang kalau sudah kacau, gak tahu lagi berdalam apa, baru ingat Yesus. Mereka bangunkan Yesus dengan perkataan, Tuhan, kita binasa. Saking paniknya, kita binasa, maksudnya ikut dia mau binasa, mana bisa Yesus anak. Mereka belum mengenal siapa Yesus. Yesus itu Raja Damai. Lalu Yesus bangun dan, kenapa kamu tidak percaya? Lalu dia menghadap angin itu, dia tenang. Sehingga ketika perkataan Tuhan dilepaskan, damai sejahtera pun muncul. Haleluya. Maka ketika perkataan Tuhan dilepaskan, kita terima, ombak badai masalah yang melanda hidup kita jadi diam, tenang. Akibatnya kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Makanya selalu saya bilang dalam khotbah, anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran pasti tidak bisa stres walaupun masalahnya sebelum. Kenapa? Karena damai sejahtera itu lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih hebat dari masalah kita sedunia. Kalau ada orang bilang, enggak Pak, masalahku paling berat sedunia, enggak. Tuhan lebih hebat, Firman lebih hebat. Amin. Dengan sepatah kata Tuhan bilang, diam, tenang, ombak dan angin diam. Karena di mana kebenaran dilepaskan, hadir, di situ tumbuh damai sejahtera. Makanya jangan asal pening kepalamu, susah hidupmu, ambil bodrek, ambil paragon, ambil apa lagi? Paragon ya? Paragon. Haleluya. Tahun depan di GPD Pemulihan RC saya akan khotbah bagaimana kita menampakkan Kristus melalui hidup kita. Dan salah satunya yang saya mau bagikan, bagaimana sehat sampai mati. Nah, kalau saudara mau tahu, ikuti YouTube saya, pasti saya masuk di YouTube itu. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, damai sejahtera itu bisa ada di tengah-tengah kekacauan. Asal Yesus kita undang hadir. Maka dia berkata, aku berdiri buka pintu, mengetuk, siapa yang dengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Kehadiran Yesus sebagai kebenaran, kehadiran firman yang kita buka hati baginya, itu akan membuat saudaraku damai sejahtera. Kalau damai sejahtera, luar dalam bagus, hidup kita makin bagus. Biasanya kalau sudah ada damai sejahtera, sukacita pasti mengikut. Gak ada orang, Pak, aku sedih kali, walaupun hatiku damai sejahtera. Gak ada itu. Biasanya orang gak suka cita karena gak ada damai sejahtera. Tapi kalau ada damai sejahtera, pasti mengikut yang namanya sukacita. Haleluya. 80% penyakit yang nampak di tubuh kita, di jiwa kita, itu karena tidak ada hadirnya damai sejahtera. Banyak masalah ditampung otak, banyak masalah gak sanggup menghadapi. Akhirnya saudara itu teganglah otak kita, lemahlah kita. Akibatnya lama-lama kita depresi, tertekan, akhirnya stres. Nah, kedokteran bilang kalau detak jantung kita tidak normal, pembuluh darah karena tegang menyempit, itulah pecah pembuluh darah. Ada jemaat kita saudaraku di gambar di air hitam sampai pecah pembuluh darah di hidungnya. Keluar darah satu gelas lebih.
Kalau di situ masih selamat, kalau di otak yang stroke. Gak boleh, karena Yesus Raja Damai. Amin. Itu makanya ke gereja kita itu datang untuk menyambut Yesus dalam hidup kita, membuka hati menyambut firman. Makanya jangan mondok-mondok kalau udah firman. Iya. Sekarang di zaman modern ini orang dengar pendeta khotbah dia main Facebook. Makanya tadi diingatin tugas oleh MC. Ada live streaming lagi dan khotbah pendeta live streaming dia. Pasti nggak dengar lagi khotbah itu. Karena firman itu kalau nggak didengar dengan serius terbuka hati pikiran, nggak ngerti kita walaupun kita profesor. Karena dia diberikan kepada orang yang rendah hati dan hati yang lembut seperti tanah yang subur. Haleluya. Haleluya. Malam ini saya percaya Tuhan hadir dan firman hadir. Terimalah di hatimu. Inilah Natal. Sukacita Natal itu damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena kita sengaja mengakui dan menghadirkan terus-menerus kebenaran firman dan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Haleluya. Jadi kalau sudah damai sejahtera, luar dalam bagus. Sejahtera itu sangat bagus. Rohaninya kaya, jasmaninya tak kaya. Ekonominya sehat, jiwanya sehat, rohaninya sehat. Tapi kalau nggak damai sejahtera, nggak ada itu sehat. Sulit kita bertumbuh kalau tidak damai sejahtera. Sulit kita melakukan firman kalau tidak damai sejahtera. Saudara kalau datang ke baktian nggak damai sejahtera karena baru berkelahi dengan istri kan, sulit kan? Apalagi pemimpin pujian, kita bersukacita nggak bisa, itu sulit itu. Dia bilang pulang, mari kita melompat. Mendengar firman pun dia goyang itu. Itu sebabnya saudaraku, pastikan damai sejahtera itu tetap. Caranya, selaraskan perkataanmu, selaraskan isi pikiranmu, selaraskan isi hatimu, selaraskan perbuatanmu dengan firman, bergerak dengan iman dalam Yesus, maka damai sejahteramu penuh. Gaya hidupmu damai sejahtera. Itu membuat kau sulit marah walaupun kau dimaki-maki. Malah kau ramah. Itulah karakter. Dari marah jadi ramah. Dari membenci suka mengampuni. Dari murah tersinggung jadi murah tersungging. Ada hamba Tuhan kaya kali tersungging. Tahu dong pikir sungging, senyum. Ya, pemimpin pujian pun jadi ketakutan melihat wajahnya. Betul-betul pasang muka yang seram ini. Jadi makanya banyak pemimpin pujian nggak mau lihat jemaat ketika ada pemimpin pujian. Karena mukanya ngeri-ngeri semua. Disuruh dia nggak mau. Disuruh tepuk tangan melawan di muka. Nakut itu. Akhirnya pemimpin pujian dari awal sampai akhir dia tutup mata. Mari kita menyanyi, tutup mata dia. Karena kalau kita stres juga dia lihat gitu. Gak ada damai sejahtera. Padahal gaya hidup anak Tuhan pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut ya. Begitu Yesus kebenaran ada dalam diri kita, damai sejahtera itu akan memerintah hati pikiran kita, akan merajai hati pikiran kita, akan hadir dalam diri kita. Jadi kita membawa pengaruh, ada radiasi. Makanya Petrus ketika penuh dengan urapan, penuh dengan Kristus, penuh dengan firman, penuh dengan iman, penuh dengan hadirat, radius berapa meter bayangannya kena orang sakit apapun sembuh. Demikian kita kalau sudah dikuasai oleh damai sejahtera, orang lihat kita langsung transfer damai sejahtera. Ngomong kita apa lagi, tindakan kita apa lagi, orang sejuk, orang enak, dan wajahnya makin cantik, makin ganteng. Haleluya. Kalau ada orang makin lama wajahnya makin jelek, nah itu nggak benar itu orang. Di dalam Tuhan kita semakin indah, amin. Kita bilang semakin didandani, lebih dari bunga bagus. Amin.
Jangan, usianya masih 36, mukanya udah kayak anak muda. Jelek kali. Harusnya makin ganteng, makin cantik. Kenapa bisa begitu, Pak Pendeta? Karena apa yang meluap keluar dari hati. Kalau hati damai nampak di muka itu, walaupun wajahnya pas-pasan. Ada namanya aura atau inner beauty, ada kecantikan yang dari dalam. Iya, saya mengamati saudara. Ya, kalau orang sudah damai sejahtera terus di dalam dirinya, itu terrefleksi, tergambar di luar. Senyumnya pun manis, tidak dipaksa. Ada orang senyum kayak foto itu kan, foto suka senyum kan? Karena kakinya sebenarnya dari senyum kan. Kalau ini asli gitu. Haleluya. Yang asli itu mahal. Haleluya. Jadi damai sejahtera yang asli itu datangnya dari Tuhan. Sudah bisa terima, izinkan firman terus, izinkan Yesus terus ada dalam hidupmu. Selaraskan terus hidupmu bergerak dalam kebenaran. Situasi apapun tak akan bisa menghalangi, menghilangkan, apalagi mengambil dalam sejarah. Nggak bisa. Karena itu tidak tergantung kepada situasi kondisi, tapi itu tergantung dengan kebenaran yang ada dalam diri. Nah, di mana ada kebenaran, di situ damai. Haleluya. Itu salah satu kunci sehat sampai mati. Masih satu kunci. Dan ini sulit karena apa? Alkitab bilang kita Ibrani, di akhir zaman aku akan goncang sekali lagi bumi. Tujuannya supaya nampak yang tidak tergoncang. Semua yang dibangun dalam pola kerajaan Allah tidak akan tergoncang. Nah, salah satu pola kerajaan Allah namanya damai. Karena itu tumbuh dari kebenaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kau terus berkelahi dengan istrimu, berkat yang sejati kehilangan. Ada orang banyak uang tak menikmati. Ada orang banyak anak tidak menikmati. Ada orang punya istri yang cantik, suami yang ganteng tidak menikmati. Bagaimana menikmati kalau kacau, kalau tidak damai sejahtera? Haleluya. Jadi damai sejahtera itu membuat kita seperti di tempat yang paling indah, paling nyaman, paling damai. Maka kerajaan Allah itu kita alami karena damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Jadi tetap sedang. Kenapa umur orang makin pendek zaman akhir ini? Karena dunia kacau, luar biasa kacaunya. Masalah banyak dan iblis melipat gandakan masalahnya. Dan Tuhan izinkan karena dia ingin yang tidak tergoncang akan terbukti. Maka orang yang stres inilah, orang yang mengandalkan kekuatan pikiran ini yang menjadi korban. Kata Alkitab saja atau kata ahli psikologi saja, kalau orang marah itu saudaraku sudah membunuh antibodinya berapa persen. Kalau orang marah itu sudah mengurangi umurnya. Ini bagaimana? Enggak marah Pak, banyak kali masalah. Kalau enggak damai sejahtera, semua salah di matanya. Apalagi orang salah datang, habis lagi. Tapi kalau orang damai sejahtera, orang datang marah-marah, kita ramah-ramah. Orang datang bawa air, kita bawa. Orang datang bawa api, kita bawa air. Haleluya. Tenang aja kita. Kenapa bisa gitu? Karena damai sejahtera ini luar biasa. Tak bisa dikalahkan oleh masalah kita sedunia, nggak bisa. Asal kita tetap dalam kebenaran. Jika kau tetap dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Artinya kau tidak bisa dijajah, ditindas oleh apapun. Karena firman Tuhan tak bisa dihilangkan kecuali kita keluar sendiri. Makanya jangan hidup dalam kesalahan. Haleluya. Apalagi saudaraku, kita masih ikut-ikutan dengan nenek moyang kita si Adam si Hawa. Ya. Si Adam si Hawa sudah dalam sejahtera ciptakan Tuhan. Gak ada yang kurang lagi.
Semua yang diciptakan Tuhan hari pertama ke-6 sungguh amat baik, berarti sejahtera. Adam dikasih hidup di tempat yang terbaik Taman Eden. Wah, udah damai sejahtera, bagus. Pasangannya pun bagus. Jika mereka tidak hidup dalam kebenaran oleh bujukan iblis, maka apa yang terjadi saudara? Hilang damai sejahtera. Terkutuk semua. Bulan terkutuk, Adam terkutuk, bumi terkutuk, istrinya terkutuk. Tidak ada damai sejahtera. Kacaulah akhirnya rumah tangganya. Bayangkan generasi pertama, anak pertamanya si Adam, si Hawa, udah kacau. Abangnya yang namanya si Habil, si Kain, membunuh adiknya si Habil. Bayangkan. Itu pembunuhan yang pertama. Kacau. Padahal waktu damai sejahtera ada, harimau dengan kucing, dengan ular piton, dengan ular sanca bisa main-main. Damai semua. Kenapa? Karena damai itu ada dalam diri manusia, Adam dan Hawa. Karena dunia ini diberikan segala sesuatunya kepada manusia. Dengan terkutuknya Adam, maka terkutuk muka bumi. Nah sekarang keturunan Adam sudah mengalami sifat-sifat. Keturunan Hawa sudah mengalami sifat. Apa sifatnya kutuk yang dialami oleh pria? Dia menindas istrinya. Yang kedua, dia harus susah payah cari makan sampai mati. Itu kutuk kepada si Adam. Gara-gara si Adam semua terkutuk, termasuk bumi. Sebaliknya Yesus datang. Kita bertobat hidup dalam Dia. Kembali dicipta dunia baru bagi kita. Damai sejahtera ada dalam kita. Gara-gara kita terberkatilah di mana kita ada. Terberkatilah semua orang terhubung dengan kita. Damai sejahtera. Kalau Adam membawa kutuk, maka anak-anak Tuhan membawa damai. Haleluya. Jadi saya harap pulang dari sini bawa damai. Walaupun tadi sayurnya kurang pedas atau terlalu pedas, jangan gara-gara itu. Ya kan? Jangan keluar. Masalah boleh di luar, jangan masuk di dalam. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita membuat masalah di dalam. Tuhan mau kita menghadapi masalah tapi tidak bermasalah. Makanya hadapi masalah dengan cara yang benar. Maka kau menang atas masalah, dan masalah itu membuat engkau makin terbentuk, makin sempurna. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi bagi orang yang damai sejahtera, masalah itu baik walaupun tidak mencari masalah. Kita tidak mencari masalah, tapi kalau Tuhan izinkan masalah itu, kita hidup dalam kebenaran, itu bagus sama kita. Gara-gara 7 tahun di penjara si Yusuf, dari situlah dia jadi Perdana Menteri kan? Gara-gara si Daniel dimasukkan, dijebloskan hukuman mati ke dalam gua singa, padahal dia tidak salah, dari situ dia jadi Perdana Menteri kan? Artinya masalah sama kita nggak menjadi masalah. Kita boleh berhadapan dengan masalah, tapi tidak bermasalah karena kita tidak bermasalah. Maksudnya apa itu? Karena kita selaraskan hidup kita dengan firman, jadi kita nggak bermasalah. Contohnya, ada orang digerak-gerak, hei orang gila, oh orang gila, kita nggak terima perkataannya, kan itu salah, karena kita bukan orang gila. Lalu kita nggak sakit hati sama dia. Apakah kita gila? Walaupun 10 tahun dia bilang kita gila, tapi kalau kita terima, tersinggung kita, stres kita, dari gila kita. Artinya dia bermasalah, bikin masalah sama kita, kita terima pula itu, ya kita jadi bermasalah. Malah Tuhan mau kita menang lebih dari pemenang. Haleluya. Maka damai sejahtera itu perlu. Kalau damai sejahtera ini ada, berkat sudah pasti datang. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun. Perhatikanlah, kalau suami istri sering berkelahi, perhatikan ke anak-anakmu, perhatikan kepada ekonomimu. Gak bisa kau nikmati. Tapi kalau damai sejahtera, ikan asin pun dulu, sayur ditumbuk atau direbus saja, enak itu. Apalagi didoakan, tambah 1 piring lagi.
Tapi kalau gak ada damai sejahtera, nasi padang yang segini badannya, tak gak habis. Yang laku katanya, itu dia ada yang sekarang laku. Nah, itu udah masalah itu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ayo damai sejahtera, kau sehat. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak usah pun pakai. Seandainya kita akan mengikuti peraturan pemerintah dan baik, ya, tapi nggak jamin juga dikasih vaksin 1, vaksin 2, jamin kau nggak kena corona nggak juga. Tapi kalau kau sudah punya obat yang manjur, kau jamin nggak kena. Haleluya. Jadi ada obat antibodi dari luar, ada obat yang manjur. Manjur itu artinya sudah pasti mujarab. Itulah hati yang gembira. Biasanya didapat orang yang punya damai sejahtera. Amin. Inilah pesan Natal. Bawalah. Jangan lihat kesalahan istrimu lalu renungkan ke siang malam. Jangan kau lihat kesalahan anakmu kau renungkan siang malam. Salah itu. Jangan ambil masalah orang ke dalam dirimu. Kalau kau ingin membantu, doakan, nasihati, kasih kebenaran tanpa kau melakukan kesalahan. Haleluya. Dan kau tetap selaraskan hidupmu dengan firman. Jauhkan dirimu dari gosip, apalagi sampai pada memfitnah, menjelek-jelekkan orang. Tidak ada damai sejahtera di dalam kesalahan. Jika kita keluar dari kebenaran, damai sejahtera kita hilang. Di tengah-tengah dunia yang kacau banyak masalahnya, ini penting sekali, saudara. Itu sebabnya Yesus dikenal sebagai Raja Damai. Haleluya. Raja damai ada, maka seluruh hidup kita dirajainya dengan damai sejahtera. Sehingga kita enak, saudara. Rohani kita bertumbuh. Semuanya indah. Semua bisa bersatu. Ya. Panitia di sini karena ada damai, tidak bermusuhan, bisa mengerjakannya semua. Haleluya. Sampai melihat hal-hal detail. Bagaimana Mbak Tuhan, saudara-saudara seiman nanti datang dengan segala upaya mereka bikin. Coba dulu, kadang walaupun 300 panitianya tapi berantem terus, saya yakin pembubaran panitia nanti makin kacau. Karena tidak ada yang dihasilkan yang baik oleh orang yang tidak damai. Tapi orang yang damai menghasilkan banyak hal, bahkan membawa damai bagi orang lain. Perhatikan, damai sejahtera, tenang di dalam, enak di dalam, bagus di dalam, harmonis di dalam, itu pun nampak. Dan kalau sudah damai sejahtera, berkat akan datang, sudah pasti. Haleluya. Mazmur 133 sudah bilang, kesana diberitakan Tuhan kehidupan dan berkat selama lamanya. Jadi selalu kalau dalam pernikahan saya bilang, kamu pakai ini firman sebagai suami, sebagai istri. Suami kasih istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Istri dulu hormat sama suami seperti pada Tuhan. Udah, itu aja hukumnya. Mengasihi, caranya tunduk hormat suamimu, caranya kasih istri seperti mengasihimu. Udah, maka keluargamu akan rukun damai, berkat akan datang. Keluargamu akan kaya rohani, kaya jasmani. Biasanya kalau kaya rohani, pasti kaya jasmani. Tapi jangan dibalik, belum tentu kaya jasmani, tapi sudah pasti kaya rohani, kaya jasmani. Adam dan Hawa dulu kaya rohani, maka dia juga kaya jasmani. Begitu hancur rohaninya, hancur semuanya. Bahkan cari makan pun dia susah sampai mati. Jadi pria yang belum damai dengan Tuhan, cari makannya susah sampai bagian tulang-tulangnya patah dan retak. Itu pun tak bisa kaya. Kaya itu bukan karena susah payah kata Alkitab, tapi karena berkat Tuhan. Berkat sudah pasti datang selamanya pada orang yang hidup rukun atau damai. Maka bawalah kebenaran, praktekkanlah di jemaat. Pendeta dengan istri damai, dengan anak damai, dengan si tua damai, dengan jemaat damai, jemaat dengan pendetanya juga damai. Jangan bertentangan. Begitu kau gosipi pendetamu, udah salah itu. Begitu kau jelek-jelekan bapak rohani, udah salah itu. Contohnya, ada anaknya si Nuh,
Setelah air bah tanam anggur, diberkati Tuhan anggurnya ini subur sekali. Lalu dia ambil anggurnya ini, dia minum sampai mabuk dia, saking mabuknya dia telanjang. Lalu datanglah si Sem dan si Jafet, dilihatnya lah bapaknya. Lalu dia pergi dengan merasa malu, merasa bapaknya hina dilihatnya. Lalu dia mengadu dengan banyak orang termasuk kepada adiknya si Ham. Lihat dulu bapak itu, memalukan sekali, malu sampai telanjang. Memang salah itu sih. Dia ngomong-ngomong, dia gosipin, dia cerita, mungkin tak sama siapa yang ceritain. Biasanya orang nggak mau memperbaiki pasti menjelek-jelekan, percaya? Apa yang terjadi sama si Ham setelah mendengar berita dari si Sem dan si Jafet ini? Iya, dilihatnya datang si Ham ini ditutupi aurat ayahnya ini. Dia perbaiki, dia tutupi kekurangan ayahnya ini. Entah kenapa, karena gosip ini gampang didengar. Gak pun langsung nanti tak kemana. Kalau ngomong ini bisa cepat, apalagi kabar buruk cepat kali menyebar. Kabar baik yang payah beredar. Kalau kabar buruk cepat. Kalau aku ngomong di sini bisa sampai nanti ke pelancong. Ngomong di sini bisa sampai ke kemana-mana. Enggak kayak mana padahal lebih canggih dari handphone berita ini. Cepat ya. Bangunlah si Nuh. Terdengarlah gosip ini yang diberitakan oleh si Sem dan si Jafet. Marahlah dia. Dikutukinya lah anaknya. Seumur hidup ini terkutuk. Didengarnya lah bahwa si Ham layak ini kesalahan bapaknya ini. Maka diberkatinya lah si Ham dan keturunannya. Karena itu benar. Makanya Alkitab bilang, hormati taati orang tuamu dalam Tuhan. Haruslah demikian, supaya kau bahagia karena kau berlimpah bumi. Nah si Sem dan si Jafet tidak. Sama bapaknya gua langsung. Nah itu tidak kebenaran. Makanya jangan mau bermusuhan di gereja. Gak ada damai sejahtera. Makanya kau nggak damai sejahtera, apapun dibilang Tuhan melalui pendetamu nggak akan masuk. Lalu kau akan pindah gereja. Saudara tahu bahaya pindah gereja? Aku kasih tahu. Kalau kau sudah dilahirkan Tuhan di GPD Pemulihan RC, maka bapak rohanimu sayang. Tuhan yang bikin, bukan suka kau. Kenapa kau lahir sebagai si lelaki? Tuhan yang buat, bukan kau yang meminta supaya jadi anak Jokowi. Dan ada rencana Tuhan yang khusus di situ. Amin. Kalau kau pindah gereja karena nggak damai sejahtera dengan pendetamu, pindah gereja kau. Artinya kau sudah mengangkat bapak yang lain. Tadinya kau sudah lagi karena bapakmu kurang kaya, kurang keren, kurang baik, pokoknya adalah kurangnya. Lalu kau sudah pandai, sudah kaya, sudah pandai berpikir, sudah kuat, sudah bisa bertindak, kau pindah dari marga si manungkali. Kalau dalam bahasa Batak disebut itu hari sebentar. Boleh di gereja harusnya membawa damai. Di gereja akhir zaman ini, kalau enggak betul-betul kita menjaga hidup kita tetap selaras dengan firman, gereja tidak membawa damai. Walaupun duduk, tapi belum tentu damai. Tapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, jangankan sama-sama jemaat, jangankan si tua pendeta kita, orang yang mulai kita bawa damai, karena anak Tuhan pembawa damai. Haleluya. Maka sekarang luruskan, selaraskan hati pikiran kita. Buang itu semua, terimalah Yesus yang kita rayakan hari ini. Terimalah firman kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Masa depanku dahsyat di dalam Tuhan. Aku mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena perubahan yang cepat datangnya dari kesungguhan hati mengikut Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh mengikut Tuhan adalah kunci perubahan hidup dan kemajuan rohaniku. Perubahan hidupku akan mengubah masa depanku. Amin. Ketaatan menghasilkan
menghasilkan kesuksesan. Aku percaya kesuksesan Tuhan berikan kepadaku asal aku mau dibentuk di dalam rumah rohani. Kesuksesan berasal dari rumah rohani karena di dalam rumah rohani terdapat firman Tuhan yang hidup dan kuat. Semua itu dapat kucapai di dalam rumah rohani. Manusia lama telah kutinggalkan, manusia baru telah kucapai untuk meraih janji-janji Tuhan di dalam hidupku. Semua itu bisa kucapai di dalam rumah rohani. Aku mau terus tinggal di dalam rumah rohani dan menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupku. Semangat! Hanya orang yang hidup suci dan tidak bercela yang bisa masuk dalam rumah Tuhan. Keputusanku untuk hidup suci setiap hari adalah menyenangkan hati Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan manusia dikendalikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hati dikendalikan oleh sejarah. Aku mau hidup dikendalikan oleh Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang kebenaran. Dan setiap solusi dari masalah hanya ada datang dari Tuhan. Hari ini dan sampai selama-lamanya aku mau hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan membuat aku sanggup melakukan perkara-perkara yang sangat besar dan spektakuler. Dimuliakanlah Allah di dalam hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya! 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 Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Merry Christmas! Natal bukanlah momen kekayaan untuk menampilkan kesombongan dan keangkuhan manusia. Natal sejati adalah perayaan kemenangan umat Allah yang berdosa, bersalah dan kelemahan-kelemahan yang berakibat menjauhkannya daripada Allah. Peningkatan dan perubahan hidup manusia sangat dinanti-nantikan oleh Allah dan makhluk surga. Aku mau merendahkan hatiku untuk menerima setiap kepentingan, sehingga di tahun yang akan datang aku mengalami perubahan hidup yang lebih besar dan dahsyat. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti-nantikan saatnya yang ada kala dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatiku. Karena untuk itulah aku dipanggil untuk menjadi anggota tubuh, kesatuan dari tubuh Kristus untuk menggenapi kehendak Allah. Damai sejahtera mendatangkan kerajaan Allah dalam hidupku, sehingga aku tidak dikendalikan oleh keinginan daging lagi, melainkan dikendalikan oleh Roh dan Firman Allah yang akan memerdekakan hidupku, keluargaku, dan orang di sekitarku. Aku bisa berdamai dengan Tuhan, bisa berdamai dengan diriku sendiri, berdamai dengan keluargaku, dan berdamai dengan orang lain, sehingga hari demi hari hidupku dihiasi dengan kemurahan Tuhan serta kemenangan. Allah Maha Esa dan Yesus sungguh hebat. Kelahiran Yesus di bumi membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tujuan utamaku hidup di dunia ini yaitu berkarakter sama seperti Kristus. Orang yang mau dibentuk di dalam rumah rohani berkesempatan memiliki karakter seperti Kristus. Sebab di dalam rumah rohani ada firman dan roh Allah
yang akan mematikan karakter lama yang jahat melalui satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Karakter hanya dapat dibentuk oleh ketaatanku melakukan kebenaran. Yesus dapat hidup di bumi tidak tercela, maka saya juga bisa hidup benar. Benar dalam kata-kata, benar dalam berpikir, benar dalam bertingkah laku, benar dalam mengikut Tuhan. Haleluya! Allah sumber kuatku. Kekuatan umat Allah bukan dari manusia, tapi oleh firman dan roh Allah yang ada dalam dirinya. Dunia hanya menjanjikan kenikmatan sementara, pada akhirnya menuju kehancuran. Hanya Allah yang bersifat kekal dan sempurna. Oleh sebab itu, aku perlu mengenal Allahku dengan sungguh hati, beribadah, berdoa, merenungkan firman dengan sungguh hati, caraku mengenal Allah, dan terus melakukannya sampai rambutku memutih. Sebab firman Allah berkata, orang yang mengenal Allah akan kuat dan tangguh. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Sumber kebahagiaanku datangnya dari Allah. Ketika seluruh hidupku dipenuhi oleh damai, maka sukacitaku akan tertampil lewat tubuhku. Berusaha hidup damai kepada semua orang, itu juga menjadi fokusku. Mari mencari kebenaran. Karena ketika kita mencari kebenaran, maka damai sejahtera itu akan Tuhan limpahkan bagi kita semua. Kejarlah kebenaran, maka sukacita itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Dengan memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan pujian kepada Tuhan, yang mana Tuhan disanjung dan ditinggikan seluruh makhluk di bumi. Shalom bagi kita semua. Kami dari mahasiswa STTI IKAT yang hadir pada malam hari ini. Kami menyaksikan bagaimana kami menjadi mahasiswa. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Yunita Tubing. Saya istri pendeta Guntur Guntur, Gembala Sidang Jemaat JKI Harvest. Saya salah satu mahasiswa IKAT di tempat ini. Ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi mahasiswa, saya berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak kendala yang saya hadapi karena faktor umur, faktor kesibukan, karena kami melayani di gereja dan ada beberapa pos PI yang kami layani. Tapi saya percaya ketika saya mau belajar firman Tuhan untuk memperlengkapi gereja pada zaman kita perlu belajar. Saya mendorong kepada istri-istri hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar menjadi mahasiswa, karena kita percaya Tuhan mempersiapkan kita untuk memperluas kerajaan Tuhan supaya nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His life and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Tuhan, Engkau menolongku di setiap situasi. Dengan firman-Mu, Kau jadikan aku anak yang hebat. Dengan kasih-Mu, Kau hiasi aku penuh hikmat dan ilmu. Aku berani menyatakan yang benar. Aku berani berbuat dan berkata benar. Aku berani tak berbeda dengan kata semua teman-teman. Aku yakin dan percaya di dalam Tuhan aku pasti berhasil. Tidak ada kegagalan di dalam hidupku. Karena aku punya iman yang teguh. Karena aku bertindak dengan imanku. Aku suka beribadah. Aku suka dibentuk dan dilatih. Aku mau menjadi anak yang berkarakter Kristus. Tuhan, aku pasti bisa. Tuhanku, Engkau penolongku, Engkaulah sumber kemenanganku. Engkau mengangkat aku menjadi anak-Mu. Engkau teruskan aku dengan firman-Mu, dan Engkau memperlengkapi aku dengan senjata-Mu untuk melawan iblis dan dayanya. Walaupun aku masih muda, aku harus bisa taat kepada Tuhan, Bapa rohani, Ibu rohani, orang tua
menangkan kebangsaanku. Aku menangkan kebunuhanku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Selama ini aku merasa tidak apa-apa, takut karena aku masih kecil. Tidak apa-apa main TikTok karena itu adalah hiburan. Tidak apa-apa malas belajar karena masih masa pandemi COVID-19. Tapi ketika aku mendengarkan firman Tuhan, aku tahu itu adalah raksasaku dan aku harus mengalahkan raksasaku seperti Daud yang mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan nama Tuhan. Aku yakin dan percaya aku juga bisa mengalahkan raksasaku dengan firman yang kudapat ketika aku mendengarkan baik-baik suara Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan dari Bapa Rohani, Kakak Rohani yang bertindak melakukan firman. Terima kasih Tuhan sudah menolongku mengalahkan raksasaku. Amin. Ketika aku menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupanku, aku bagaikan burung raja wali yang selalu terbang tinggi. Aku menjadi pemenang di dalam kehidupanku, sekalipun banyak tantangan, masalah, serta pergumulan. Namun ketika hatiku tetap teguh, mengandalkan Tuhan dan menerima firman-Nya, aku akan kuat dan lebih dari pemenang. Mari kita semua sama-sama menanti-nantikan Tuhan sampai mahkota kehidupan dari Tuhan kita terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang berat dariku, melewati badai langit biru, yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Cita yang besar bagi umat manusia telah lahir ke dunia juru selamat manusia. Dialah Sang Mesias, Putra Allah yang tunggal. Sembah sujud padanya, Raja di atas segala raja. Gloria, Gloria, Gloria. Sambutlah Sang Putra Allah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Maha Kuasa.
memberkati kami. Arahkan hati dan pikiranmu dengan iman, angkat tanganmu kepada Bapa di surga dan pulanglah terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, anugerah kasih setia dari Yesus Kristus anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kita hari ini besok sampai selamanya.